Yang nomor 12, grafik fungsi fx sama dengan ax pangkat 3 min bx kuadrat plus cx plus 12 akan naik jika gimana gitu ya. Nah, ngomongin fungsi naik dan fungsi turun, berarti kan kita perlu bikin apa? Turunan pertama. Fungsi naik itu ketika turunannya positif. Itu naik. Nah, kalau misalkan turunannya negatif, kurang dari 0 ya, berarti dia turun gitu. Berarti sekarang kamu lihat turunannya dulu. Coba kamu cari turunannya dari fx. Berapa turunannya? Yo. Berapa? F aksen x, bener. F aksen x sama dengan berapa? 3ax kuadrat, ya betul. Min 2bx, ya. Terus plus c gitu kan. Nah, kebetulan ternyata pas diturunin, f aksen x-nya itu ternyata berupa fungsi kuadrat gitu kan. Nah, fungsi kuadrat itu gimana supaya dia naik atau turun? Ya berarti kamu tinggal kamu kasih tanda aja kurang dari 0 gitu kalau misalkan turun. Kalau naik ya berarti tinggal diganti lebih dari 0. Ini tak hapus ya, lebih dari 0. Nah kayak gitu. Jadi kamu disuruh nyari f aksen x akan lebih dari 0 jika gimana, kayak gitu. Atau fx naik jika gimana, sama aja itu karena fungsi naik itu pakai f aksen x. Nah kebetulan f aksen x nya itu berupa fungsi kuadrat gitu. Nah karena ini ngomongin b kuadrat min 4ac kan berarti ngomongin hubungannya dengan d toh. Berarti kamu cek d nya. Nah d nya berapa, ayo hitung. B kuadrat min 4ac kayak yang tadi soal nomor berapa tadi ya. Nah ini kamu hitung. Berarti D nya berapa ini? Min 2B kuadrat min 4 kali 3A kali C. Berapa ini? 4B kuadrat min 12AC. Kayak gitu ya. Nah tentu saja si f aksen x-nya itu akan selalu lebih dari 0 kan. Kalau misalkan dia definite. Ingat gak tadi yang nomor 5 kayak nomor 5 tadi ya. Dia akan definite ketika D-nya itu kurang dari 0. Iya kan? Kalau misalkan dia definite positif, berarti D-nya kurang dari 0, A-nya lebih dari 0 gitu kan tadi. Atau misalkan kalau pengennya definite negatif, berarti dia D-nya kurang dari 0, A-nya kurang dari 0. Nah gitu ya. Cuma karena dia mintanya naik, berarti kan lebih dari 0. Berarti kamu pilih aja yang definite positif. Berarti kalau definite positif, berarti D-nya harus kurang dari 0 dan A-nya harus lebih dari 0 gitu. Nah di soal ini kan A-nya 3A. Dong lah. A itu koefisien X kuadrat. Koefisien X kuadratnya di sini 3A. Berarti 3A-nya lebih dari 0. Berarti nanti ini kamu bagi 4 aja ya. B kuadrat min 3AC kurang dari 0 gitu ya. Dan A-nya lebih besar dari 0 gitu. Ini dan ya. Berarti nanti si Fx itu akan naik jika D-nya negatif dan A-nya positif. Nah kayak gitu. Itu jelas pasti akan naik karena dia definite. Pasti selalu lebih dari 0. Turunannya itu pasti selalu lebih dari 0. Berarti pasti positif. Pasti positif berarti pasti selalu naik. Gitu. Berarti jawabannya yang mana ini? Yang B kuadrat min 3AC kurang dari 0 tapi A-nya positif. Berarti yang dadu. Gitu ya. Paham ya? Nah, nanti kalau misalkan soalnya diganti, grafik fx itu akan turun jika apa? Nah, kalau misalkan kasusnya mirip kayak gini, ya berarti pilih aja yang definite negatif. Karena kalau definite negatif, turunannya di sini, turunannya ini f aksen x-nya itu pasti nanti kurang dari 0 kalau definite. Kalau kurang dari 0 berarti dia pasti tuh turun gitu. Berarti nanti kamu pilih aja yang dadu. Kalau turun ya berarti pilih aja yang E gitu kalau turun. Tapi kalau ini kan naik ya, berarti yang D.